Rian adalah seorang arkeolog muda yang terobsesi dengan sejarah Majapahit. Di sebuah situs penggalian di Trowulan, ia menemukan artefak yang tidak biasa. Sebuah prasasti kuno yang memancarkan energi aneh. Prasasti itu berbentuk Surya Majapahit. Tetapi di tengahnya terdapat simbol-simbol asing yang berpendar samar. Rekan-rekannya menganggapnya sebagai penemuan menarik. Tetapi Rian merasakan tarikan yang lebih dalam dan tak bisa dijelaskan. Pada suatu malam, saat ia sendirian di tenda, Rian memeriksa kembali prasasti itu. Tiba-tiba, simbol-simbol di tengahnya bersinar terang, dan prasasti itu bergetar hebat. Rian merasa seolah ditarik oleh pusaran energi yang kuat. Seluruh pandangannya menjadi kabur, lalu kegelapan pekat menyelimutinya. Ketika kesadarannya kembali, ia sudah tidak lagi berada di tenda. Ia berdiri di sebuah lapangan terbuka yang luas, dikelilingi oleh bangunan-bangunan kuno dari batu bata merah yang kokoh. Langit tampak lebih jernih dari biasanya, dan dari kejauhan, Rian melihat istana megah yang belum pernah ia lihat dalam gambar-gambar sejarah. Ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia telah kembali ke masa lalu, tepatnya ke zaman Kerajaan Majapahit. Rian yang kebingungan segera mencari tempat berlindung. Ia menemukan dirinya berada di sebuah desa kecil di luar ibu kota Majapahit. Di sana, ia bertemu dengan seorang gadis bernama Ken Ratih. Ratih adalah seorang penenun yang ramah, tetapi wajahnya selalu menyimpan ekspresi ketakutan yang mendalam. "Siapakah kau, anak muda? Pakaianmu aneh sekali," tanya Ratih. Aku seorang pengelana dari negeri jauh," jawab Rian, berusaha menyembunyikan kebenaran. "Aku tersesat. Bolehkah aku meminta bantuanmu?" Ratih merasa iba dan menampungnya di gubuknya. Dari Ratih, Rian mengetahui bahwa kerajaan sedang dilanda ketidakstabilan. Sang raja mudah dipengaruhi dan sering sakit-sakitan. Para petinggi istana saling berselisih, dan desas-desus mengenai ritual gaib yang dilakukan untuk memperebutkan kekuasaan menyebar di kalangan rakyat. Rian yang memiliki pengetahuan sejarah menyadari bahwa ia tiba di masa-masa awal Perang Paregrek. Sebuah konflik internal yang akan mengguncangkan Majapahit. Ia juga merasakan kehadiran energi gelap yang aneh di sekitar istana. Malam-malam yang dilaluinya di desa itu sering diisi dengan penampakan-penampakan aneh. Kadang ia melihat bayangan hitam melayang di atas atap, atau mendengar bisikan-bisikan yang tak jelas dari hutan. Suatu hari, Ratih datang menemui Rian dengan wajah pucat. "Rian, kau harus pergi," bisiknya. "Ada kabar buruk. Prajurit istana mencari orang asing. Mereka bilang kau adalah penyihir yang mengutuk raja." "Mengapa mereka menuduhku?" tanya Rian panik. "Aku tidak tahu. Tapi Tuan Tumenggung Rangga, petinggi istana yang berambisi, mengatakan demikian. Dia adalah pemuja Bhairawa yang licik. Banyak orang desa yang hilang setelah menentangnya." Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba terdengar suara langkah-langkah kaki mendekat. Sekelompok prajurit dengan pakaian khas Majapahit mengepung gubuk Ratih. "Serahkan orang asing itu, atau kau akan dihukum mati," bentak pemimpin prajurit. Rian mencoba melarikan diri, tetapi dikepung. Ratih yang panik tiba-tiba berteriak dan menunjuk ke arahnya. "Dia bukan penyihir," teriak Ratih. "Dia adalah orang baik, aku bersaksi." Prajurit itu tidak peduli. Mereka menangkap Rian. Ratih yang berusaha melawan dihantam oleh tombak dan jatuh tak berdaya.
Dalam keputusasaan, Rian melihat Ratih mengucapkan mantra kuno. Tubuh Ratih mulai memancarkan cahaya dan simbol-simbol yang sama dengan yang ada di prasasti mulai muncul di lengannya. "Pergilah, temukan kembali jalanmu. Aku akan menahan mereka," seru Ratih, matanya berlinang air mata. Rian menyadari bahwa Ratih adalah keturunan penjaga prasasti, dan ia menggunakan kekuatan kuno untuk membukakan jalan keluar bagi Rian. Tetapi ritual itu membutuhkan pengorbanan. Di saat itulah suara tawa mengerikan terdengar. Sosok Tumenggung Rangga muncul, matanya memerah. "Bodoh sekali kau gadis, kekuatan leluhurmu tidak cukup." Rangga mengangkat tangan, dan dari telapak tangannya, asap hitam pekat keluar menjerat Ratih. Ratih menjerit, dan asap hitam itu mengisap seluruh cahayanya. Rian yang terikat melihat dengan ngeri bagaimana sosok Ratih berubah menjadi kerangka yang layu dan rapuh. "Penyihir," teriak Tumenggung Rangga pada Rian. "Kau akan mati di sini, menyaksikan kepergian penolongmu." Melihat Ratih merenggang nyawa di hadapannya, Rian dipenuhi amarah. Ia memejamkan mata dan berteriak, memanggil prasasti kuno yang membawanya ke sana. Tiba-tiba, cahaya terang muncul dari dalam dirinya, memecahkan ikatan yang menjeratnya. Rian menemukan dirinya memiliki kekuatan untuk memanipulasi cahaya. Ia menggunakannya untuk melawan prajurit Rangga. Sementara pertarungan terjadi, Rian melihat sebuah pusaran cahaya muncul di kejauhan. Tempat Ratih mengucap mantra. Itu adalah jalan pulang. Ia berlari menuju pusaran itu, tetapi Rangga tidak tinggal diam. Ia mengejar Rian dengan asap hitam yang menyelimuti tubuhnya. Saat Rian mencapai pusaran, Rangga berhasil menggapai kakinya. "Kau tidak akan pernah kembali," teriak Rangga. Rian yang putus asa menendang kuat, dan Rangga terhempas ke belakang. Tetapi ia melihat kerangka Ratih jatuh di dekatnya, dan sebuah kalung dengan liotin berbentuk matahari jatuh dari lehernya. Rian mengambilnya, merasakan energi hangat yang familiar. Kalung itu ternyata merupakan kunci terakhir untuk mengaktifkan portal. Rian melompat ke dalam pusaran. Tetapi saat ia melakukannya, ia melihat Rangga juga mencoba melompat. Namun pintu dimensi itu menutup dengan cepat. Rangga terperangkap di antara dua dimensi. Wajahnya mengerikan dan hancur sebagian, berteriak kesakitan sebelum akhirnya menghilang. Rian terbangun di tendanya dalam keadaan syok. Prasasti kuno itu terletak di sampingnya, tetapi cahayanya telah padam. Di lehernya tergantung kalung yang diambilnya dari Ratih. Kalung itu adalah satu-satunya bukti nyata dari kengerian yang ia alami. Sejak saat itu, Rian tidak pernah lagi meneliti Majapahit dengan cara yang sama. Ia tahu bahwa di balik sejarah yang megah, terdapat kegelapan yang mengerikan. Sebuah dimensi yang terjalin dengan takdir dan darah. Meskipun ia telah kembali ke zamannya, tapi bayangan kerangka Ratih dan wajah mengerikan Tumenggung Rangga yang terperangkap di antara dimensi akan selalu menghantuinya. Sebuah peringatan bahwa masa lalu tidak selalu seindah yang diceritakan di buku sejarah.